dengan layanan publik juga Ya, nanti yang akan kita bahas. bagiannya itu ya. Oh, bagiannya Di seberang layanan publik. di seberang. Oh iya, di seberang, layanan publik. Baik, pada episode yang ke-26 ini kita kedatangan Mas Hadi. Beliau adalah Ketua Komisi 2 Komisi 2 DPRD Kabupaten Tuban yang membidangi hukum, pemerintahan, dan tenaga kerja. Beliau juga Ketua DPD PAN Kabupaten Tuban. Artinya bahwa Mas Hadi ini adalah political nyel. Nah, ya, politik nyel. Berarti ini saudaranya Ariel kayaknya. Kok Peter Pan. Oh. Iya. Aduh. Pantas ya kalau jadi Ya, itu gayanya ini. Peter Pan ini. Ya, selamat datang Mas Hadi. Selamat datang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Yes. sejahtera untuk kita semua. Amin. Sehat itu penting, Mas. Oke, saya lebih cenderung ke waras sih sebenarnya. Gitu ya. Waras pikir. Waras pikir. Ya, Mas Hadi. Ya. Ini terkait dengan tema kita, Mas Hadi, tentang pelayanan publik ya. Nah, di dalam manajemen pelayanan publik itu kan ada perencanaan, ada pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Nah, menurut Mas Hadi sendiri untuk kualitas serta kinerja dari pelayanan publik di Tuban seperti apa, Mas Hadi? Tuban ya. Oke. Saya mengikuti secara detail untuk pelayanan publik yang ada di Tuban. Ini awal-awal sudah ngegas ini, Mas. Oh iya. Oh, kita langsung ngegas ya. Iya. Mulai digasnya sudah dari sana. Padahal baru benar satu ya. Ya, langsung ngegas ya. Jadi dari tahun ke tahun, karena layanan publik ini kan sesuatu yang memang dibutuhkan oleh masyarakat ya. Iya. Terutama masyarakat kita itu yang membutuhkan layanan publik itu adalah terkait dengan kebutuhan layanan kependudukan. Karena orang yang membutuhkan layanan publik di tingkat kependudukan ini anak baru lahir butuh. Kemudian dia menginjak dewasa, KTP juga butuh. Punya pacar, menikah, KTP lagi. KTP-nya juga berubah. Kakak. Kemudian rumah tangga sudah menikah, kebetulan dia ada percekcokan perceraian, KTP-nya juga berubah lagi. Meninggal juga berubah. Ada sesuatu yang harus dirubah di situ. Surat isdat. Surat kematian. Surat kematian. Nek surat kematiannya nggak diurus, warisannya reso dintu. Kalau punya warisan. Kalau punya warisan, kan gitu. Betul. Jadinya makanya kita itu berharap bahwa di Tuban itu dari tahun ke tahun layanan publik terutama yang menyangkut dengan hajat hidup masyarakat banyak itu supaya benar-benar ditingkatkan. Itu yang menjadi konsentrasi kita. Itu yang paling awal, yang utama istilahnya. Ya, yang utama karena kalau untuk urusan perizinan dan lain sebagainya itu yang membutuhkan itu kan hanya pengusaha dan lain sebagainya. Bukan berarti dalam artian itu diabaikan ya. Akan tetapi terutama yang dibutuhkan oleh mayoritas masyarakat kita itu adalah yang terkait dengan urusan-urusan itu. Baik, ya. Terkait hajat hidup orang banyak, ini kita koma terlebih dahulu. Karena hostnya ini lagi nggak karuan gitu ya. Sebenarnya ada satu sesi, Mas. Satu sesi yang terlewat. Iya, apa ini Bang? Iya. Terlalu banyak. Tapi nggak apa-apa, ini semuanya sudah saya catat. Ada sentuhan tadi loh. Boleh kita masuk ke sesi sebenarnya ya? Boleh dong. Makanya tadi saya bilang kalau langsung ngegas gitu ya. Iya, itu ya, iya benar juga sih ya. Berarti sudah tahu sudah tahu ada yang terlewat ini. Iya, baik. Ya, kita agak ini lagi lah, pelonggaran lagi lah ya. Oksigennya dikasih lagi ya. Apakah kalau orang yang punya ideologi itu enggak salah. Enggak juga kan gitu. Enggak kayak tadi. Delegasi atau kursi? Karena pilih delegasi ya. Iya.
Padahal delegasi nggak ada kursi ya, masa berdiri terus? Gitu, ya. Ya. Berdiri terus ya, nggak duduk-duduk. Ini tadi sudah ngegas ya. Iya. Kita lanjutkan ngegas. Oh, langsung ngegas lagi, Pak. Langsung ngegas lagi. Saya sukanya begitu saya. Nah, tadi kan ada pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Nah, kita akan bahas itu yang 2 dan 3 ya, terkait dengan pelaksanaan di pelayanan publik dan pengawasan pelayanan publik. Nah, kira-kira Mas Hadi, pelaksanaan itu banyak sekali loh, masyarakat itu yang mengeluhkan tentang entah itu regulasinya, entah itu syaratnya, entah itu juga sumber daya manusia dari pejabat pelayanan publik itu sendiri. Nah, itu seperti apa Mas Hadi melihatnya? Nanti biar Mas Pipit yang mengorek yang lainnya ya Mas Pipit ya. Oke, siap. Oke. Saya tak beli korek dulu. Dipantik dulu, Pak. Sudah ada bensinnya apa belum? Berikut Mas Hadi. Ya, jadi gini, persoalan ini memang menjadi persoalan kita bersama ya, tidak bisa menjadi persoalan pemerintah daerah saja. Karena mengurainya ini harus dari hulu sampai ke hilir. Ya, harus, kalau di hilirnya saja juga tidak bisa, kalau di tengah-tengahnya juga tidak bisa. Nah, di pemerintahan kita dari selama saya sekitar sudah 7 tahun di DPRD ini mengikuti betul perkembangan layanan publik di Tuban. Tahun 2021 ini sudah beroperasi mall pelayanan publik. Yang ini kan juga salah satu bagian dari solusi supaya ada peningkatan pelayanan. Terutama tadi yang kita sampaikan terkait dengan administrasi kependudukan. Memang ini sekarang sedang kita urai. Kalau tahun 2019 itu masyarakat Mas Pipit nyari KTP itu sampai ngenteni ya, beberapa bulan tidak jadi-jadi. Itu kita kan juga gerak gitu. Kita tidak mau dikatakan oleh masyarakat jadi DPR kok turu aja dilaporin tidak bisa selesai. Kita juga mencari, mengurai gitu. Sebenarnya masalahnya itu di mana gitu. Kita sampai beberapa kali datang ke Dirjen Kementerian Dalam Negeri menyampaikan permasalahan ini. Alhamdulillah tahun 2020 kita sudah mulai selesai soal. Boleh diceritakan sebenarnya ada masalah apa sih Dirjen itu sehingga bisa itu maksimal? Karena pengadaannya itu harus dari sana. Kita meskipun ada duit gitu ya. Di Tuban itu kita mau menganggarkan. Kalau memang kita ini dianggap masyarakat tidak mampu bekerja gitu, saya kan tidak mau dikatakan begitu. Karena ada persoalan. Persoalannya adalah karena hanya masalah kepingan itu. Materialnya. Karena materialnya itu pengadaannya harus dari sana. Nah, kita sekarang begini, kalau material dari pusat otonomi di mana posisinya? Nah, ini problemnya karena otonominya masih belum sepenuh hati. Betul. Setengah. Masih ada yang ganti. Otonomi berarti masih setengah-setengah. Kalau menurut saya masih begitu, belum sepenuhnya begitu. Belum sepenuhnya. Kalau sepenuhnya ya semuanya bisa kita di daerah ini berimprovisasi sepenuhnya. Atau mungkin barangkali pusat ini penuh dengan apa ya? Mungkin ini proyeknya gitu. Kalau itu kan kita tidak tahu ya. Tapi kira-kira begitu enggak ya? Kira-kira begitu. Iya. Ya atau tidak? Jawabannya iya atau tidak. Jadi alhamdulillah 2020 ini sudah selesai persoalan. Itu hanya persoalan itu. Artinya tapi stok sudah ada. Sudah ready. Baik. Persoalan selanjutnya yang disampaikan oleh masyarakat mungkin juga sama dengan kita. Karena sebenarnya masyarakat kita itu tidak manja-manja amat gitu ya. Tapi mereka itu hanya butuh kepastian layanan saja. Kalau memang layanannya 3 hari ya mereka siap mengikuti alur-alur itu. Tetapi bukan berarti dalam hal ini di Tuban itu sudah semulus yang kita harapkan, karena birokrasi kita itu kan ya panjang dari RT, RW, desa, kecamatan sampai ke kabupaten. Nah, di Tuban sekarang sudah ada yang namanya 328 desa di Tuban yang kita punya ini sekarang kan sudah punya internet. Baik. Dan sistem layanannya sudah dilakukan berbasis internet dan pakai jadek istilahnya gitu. Digital ya Pak? Digital sudah digerakkan sekarang. Ya digital, tapi uang digital begitu semua pengguna terus langsung down ya? Kalau down saya belum pernah dengar.
kalau Iya. down. Cuman ini di kita kemarin membahas tentang APBD itu kan saya juga meminta bahwa pemerintah daerah itu terbukti berpihak terhadap pelayanan. Iya. Peningkatan dari tahun ke tahun itu tercermin dari penganggaran. Ya, dalam pelayanan itu kan ada efisien dan efektif nih. Iya. Nah, efisiensi ini kan terkait dengan waktu. Iya. Nah, herannya itu Mas Adi, kadang-kadang itu kita sudah pakai EKTP ya. Iya. Tapi Elektronik. disuruh EKTP kita itu disuruh fotokopi. Nah, itu. Terus sudah tahu itu EKTP jelas kita penduduknya dari mana ya kan. Lah tiba-tiba itu ya disuruh ke kecamatan terlebih dahulu, balik lagi. Nah, ini kayak gimana ini? Apa ini? Apakah ini masalah regulasi ataukah sebenarnya antar lembaga itu sebenarnya nggak ada Nggak komunikasi? connect gitu. Ya tidak sepenuhnya juga begitu. Kalau mungkin yang terkait dengan antar lembaga itu kan sudah terkonek, meskipun tidak secara keseluruhan begitu ya. Sudah terkonek. Misalnya Dinsos gitu dengan dinas Dukcapil sudah terkonek. Urus BPJS dengan Dukcapil juga sudah terkoneknya. Mungkin kalau dengan instansi di luar dinas-dinas itu mungkin misalnya harap golek utangan gitu kan ya kan harus difotokopi itunya gitu. Kalau swasta semuanya bisa mengakses nanti kan juga bahaya. Oh, seperti itu. Dan harus dijaga juga data-data ini kan juga tidak bisa sepenuhnya dibuka, namanya keterbukaan terus semuanya dibuka obrol-obrol gitu kan juga tidak seperti itu.